rahasia ini merupakan sesuatu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipahami oleh Sayyidina Anas bin Malik bahkan ketika beliau masih kecil, masih belia ketika sedang berkhidmat kepada Rasul. Sewaktu beliau diperintahkan oleh Nabi untuk menjalankan satu tugas, lalu ketika menjalankan tugas Rasul, pulang Sayyidina Anas ke rumah terlambat. Disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, terlambat pulang ke rumah. Lalu ditanya oleh ibunya, dari mana engkau terlambat pulang? Kata Sayyidina Anas, dari menjalankan tugas Rasul. Lalu ditanya oleh ibunya, apa tugas Rasul yang diberikan kepada? Maka beliau mengatakan, wallahi ya ummah, la ufshiya sirra Rasulillah li ahad. Demi Allah wahai ibu, aku tidak akan membuka rahasia Rasulullah kepada seorang pun. Maka melihat tarbiyah Rasul tertanam dalam jiwa anaknya begitu kuat, maka ibunya pun menambahkan lagi tarbiyah itu. Dia katakan, ya bunay, la tufshi sirra Rasulillah li ahad. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau buka rahasia Rasul dan beberkan rahasia Rasul kepada seorang pun. Jadi umur kecil Sayyidina Anas mengetahui bagaimana menjaga rahasia, karena itu adalah amanah dari seseorang, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul dalam hadis, idza kallama ar-rajulu rajulan thumma altafat fa huwa aman. Jikalau seseorang berbicara dengan orang lain kemudian dia nengok kanan nengok kiri, khawatir ucapannya didengar oleh orang lain selain dia dan pembicara dan orang yang diajak bicara, kata Rasul, bahwa amanah, maka itu pembicaraan amanah walaupun dia nggak ngomong. Ya, kalau ada orang ngomong kita, bicara sama kita kemudian telinga-telinga khawatir kedengaran sama orang lain selain orang berdua ini, maka itu sudah amanah, wajib dibendam, wajib disimpan sampai kapanpun, sampai terasa kalau kecuali jika jalan sudah aman. Bagaimana dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha ketika beliau sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir juga di saat itu ummahatul mukminin yang lain. Kemudian Sayyidina Rasul membisikkan ke telinga Sayyidina Aisyah sesuatu, lalu beliau pun menangis. Kemudian setelah itu dia bisikan lagi yang kedua, lalu dia ketawa dan tersenyum. Ummahatul mukminin yang lainnya pada penasaran Rasulullah bisikin apa ini. Kemudian setelah beliau tiada pergi, beranjak dari tempat itu, lalu mereka pada bertanya, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Aisyah? Ini rahasia, aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Maka dipendam rahasia itu kepada oleh Sayyidina Aisyah sampai Rasulullah wafat. Lalu ketika Rasul sudah wafat, salah satu ummatul mukminin datang kepada Sayyidina Aisyah. Rupanya penasaran ini dipendam bertahun-tahun. Ketika Rasulullah wafat, dia datang kepada Sayyidina Aisyah, lalu dia katakan, sekarang wahai Aisyah, Rasulullah sudah wafat, sekarang waktunya ya. Sudah wafat, beliau sudah aman. Apa yang dibicarakan bisikan Rasulullah di saat itu padamu? Lalu beliau katakan, pertama kali dia katakan bahwa yang lebih yang di antara istrinya yang paling pertama kali menyusulnya adalah dirinya. Lalu yang kedua itu yang membuat dia tertawa dan tersenyum, yang membuat dia menangis. Apa yang membuat dia menangis? Dengan dia ada satu hal dibicarakan, dibisikkan oleh Rasul buat beliau menangis. Kemudian itu dibuka oleh Sayyidina Aisyah setelah beliau wafat, setelah Rasulullah wafat. Dipegang rahasia itu kuat-kuat. Itu komunitas para sahabat, dari anak kecil sampai wanita, apalagi laki-lakinya tentunya, yang kekuatan iman mereka pada umumnya lebih daripada kekuatan anak dan kekuatan iman seorang wanita. Lebih lagi mereka menjaga amanat, dan begitulah komunitas yang telah dibentuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam